أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, takdiripun Allah Azza wa Jalla, kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman, Islam, kesempatan, ugi kesehatan, sehingga saged ngelampai amal ibadah wonten ing lebetipun sasi Sya'ban. Mugi-mugi sedaya amal kesainan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi sageta dipun terami ugi dipun ridani dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan ngaji kita, belajar dari Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimassalam. Kita baca terlebih dahulu nazam yang berisikan 25 nabi, kemudian nanti kita cermati kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihimassalam. Dua nabi ini kita jadikan satu. Ini karena memang kisah keduanya di Quran tidak banyak diulas. Kemudian beliaunya hidup satu masa, karena memang Nabi Zakaria itu ayahanda dari Nabi Yahya alaihimassalam. Nanti kita cermati kisahnya di surah Maryam, ini yang paling lengkap. Kemudian di surah Ali Imran dan nanti di surah Al-Anbiya. Kemudian nanti kita ambil beberapa pelajaran penting. Setelah kita mencermati kisahnya, nanti untuk dua penanya pertama, kali ini hadiahnya istimewa. Yang pertama sorban, ya. Yang kedua kopiah. Ini model terbaru kopiah ini, tapi nomornya besar. Jadi nomor 9. Jadi kalau pakai kopiah ini, insya Allah bisa lebih khusyuk sholatnya. Jadi untuk dua penanya boleh milih hadiah. Baik, kita baca bersama dulu nama 25 nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqik waghtanim hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba lutu wa isma'ilu ishaqun kada يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم تغايا
alaihimus salatu wassalamu wa alihim mada matil ayyamu. Itu tadi rincian nama 20 nabi yang secara urut disebutkan di dalam Al-Quran, mulai Nabi Adam sampai dengan Toha. Toha niku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan Toha. Dan juga di nazam yang ke-6 itu diikuti dengan sholawat dan salam. Sekarang kita cermati kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya di surah Maryam, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ayn sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati 'aqira. وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وأشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Shadaqallahul Adzim. Kafha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Ketika dia berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, maka di sini terkandung pelajaran. Jadi berdoa itu jangan terlalu keras, ya, tapi ya tidak harus dibatin, ya. Jadi antara itulah. Kalau sampai berteriak-teriak itu ya berlebihan, tapi nek dibatin itu ya juga berlebihan juga. Makanya bainal jahri wasirri. Jadi antara keras dengan rahasia, lirih menikolah berdoa menika. Baca Quran pun begitu. Jadi kalau yang suka baca Quran itu keras, itu Sayyidina Umar. Ketika ditanya, kenapa Umar? Ben setane minggat. Yang kedua, ngantuk ben hilang. Yang ketiga, supaya mendengar itu bisa mendapat manfaat. Nah, kata Sayyidina
Kalau Sayyidina Abu Bakar baca Qur'annya pelan. Kenapa? Karena saya berdoa, baca Qur'an, itu Allah Maha mendengar kok. Tidak usah terlalu keras. Itu Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya digabungkan keduanya. Yang penting jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu pelan. Makanya kalau bacaan sholat kita, kalau sholat sendiri, itu minimal telinga kita itu mendengar. Itu begitu. Jadi bacaan Fatihah, takbir, bacaan ketika ruku misalnya, itu minimal telinga kita itu sendiri yang mendengar. Bahkan kalau sholat sunnah yang dilakukan di waktu malam, itu tetap dianjurkan untuk dibaca keras. Baik, kita lanjutkan. Ayat 3, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih, Nabi Zakaria berkata, Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Rabb, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban. Jadi ada yang menyebutkan di situ kurang lebih usia 90 tahun, belum punya anak. Niku sekelas Nabi Zakaria. Sekelas Nabi Zakaria. Makanya sekali lagi banyak, kalau ini nanti dikasih anak ya, tapi banyak di lapangan sampai meninggal mboten gada yoga niku kuatah. Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa membuat anak. Jadi bapak niku mboten saged gawe anak. Saestu niku. Jadi tidak bisa, tidak bisa. Jadi apapun profesi dia, spesialisasi dia, tidak bisa. Dan banyak juga punya anak laki pingin wedok, gak wedok-wedok. Ya. Sebaliknya, pengen anak laki-laki, anak wedok terus. Ya. Niku wonten cedak ngriki. Oh ganti bojo. Mbok yo ganti presiden, kok ganti bojo. Ini kisah nyata. Jadi tetangganya santri saya ini, itu anaknya 7, putri semua, ya. Jadi begitu. Jadi yang satu lagi putra semua, pengen masih belum putus asa, sampai ke 8 belum terpenuhi, ini belum terpenuhi. Jadi begitu. Baik, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku lemah, kepalaku dipenuhi uban, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Nah ini alasannya. Alasan punya anak itu tidak untuk sombong-sombongan, boten. Wa inni khiftul mawali min warai. Aku khawatir ya Allah terhadap keluargaku sepeninggalku. Jadi ceritanya ketika itu kemaksiatan merajalela, kemudian keluarganya Nabi Zakaria ini banyak yang terbunuh. Jadi memang Bani Israel niku nggih ya kados ngantos sak mangke sampai sekarang. Jadi nanti akhir cerita Nabi Zakaria dan putranya ini juga terbunuh. Maka keduanya ini mati syahid. Cuma kisah terbunuhnya Nabi Zakaria dan Nabi Yahya tidak disebutkan dalam Quran. Nah ini lah yang jelas sepakat ulama keduanya dibunuh mati syahid. Tetapi proses dibunuhnya ini ulama tidak sepakat. Yang populer, sekali lagi yang populer, menurut para mu'arikh sejarawan itu masuk ke dalam pohon, Nabi Zakaria itu, terus digergaji dari luar. Jadi tubuh Nabi Zakaria terpotong jadi 2. Tapi ngeten iki ini tidak bisa dibenarkan, tidak bisa juga disalahkan karena Israiliyat, bisa benar bisa salah. Yang jelas ulama tidak kemudian menolak tapi juga tidak bisa langsung membenarkan karena memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang sepakat adalah bahwa Nabi Yahya dulu meninggal. Nabi Yahya dulu meninggal. Kenapa?
karena raja yang memerintah ketika itu berniat menikahi mahramnya yang ada hubungan darah. Lah, beliaunya ini niku sejak kecil itu memang dipilih oleh Allah punya akhlak yang luar biasa. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya dilakukan. Jadi ketika melihat kemungkaran seperti itu, beliaunya tidak mengizinkan, tidak memberikan fatwa yang membolehkan hal itu terjadi. Ya memang pernikahan sedarah punya hubungan mahram itu pernah terjadi dan itu diperbolehkan. Kapan? Di masa Nabi Adam. Ya. Karena memang tidak ada manusia yang lain ketika itu. Jadi yang lahir awal kembar, yang lain berikutnya kembar lagi. Nah itu nanti pernikahan silang. Itu di masa Nabi Adam. Tapi berikutnya di masa Nabi Zakaria ini sudah jelas terlarang. Sudah jelas terlarang. Kalau di masa Nabi Musa ada yang kemudian dilarang di masa Nabi Muhammad. Napa? Wa antajma'u bainal ukhtain. Menggabungkan dua bersaudara. Itu pernah diperbolehkan. Tapi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak diperbolehkan. Menggabungkan dua saudara perempuan. Jadi saudaranya istri itu kalau punya bakyu atau adik itu tidak boleh dalam satu waktu dinikahi bersamaan. Kecuali kalau istri meninggal terus kita menikah dengan adiknya boleh. Istri meninggal kita menikah dengan bakyunya boleh. Kalau bakyunya belum nikah. Kalau bakyunya sudah nikah ya tidak boleh. Jadi begitu. Baik. Akhirnya dibunuh, Nabi Yahya itu dibunuh. Jadi dibunuh karena menghalangi niatnya penguasa itu. Setelah Nabi Yahya dibunuh, akhirnya berusaha juga membunuh ayahnya Nabi Yahya. Sinten? Nabi Zakaria. Nah, itu dikisahkan dalam beberapa tulisan itu, beliaunya itu kemudian dilindungi masuk ke dalam sebuah pohon. Jadi di situ kisahnya. Kemudian digergaji, kemudian terbelah jadi dua. Sekali lagi kisah ini ada yang menerima, ada yang menolak. Wallahu a'lam. Yang jelas mati syahid. Jadi memang selain Nabi kita Muhammad SAW itu para nabi tidak ada jaminan kemudian tidak dibunuh, betul. Tapi nek Nabi ada jaminan. Jadi wallahu ya'simuka minan nas. Itu kalau Nabi kita Muhammad. Makanya uji coba pembunuhan berulang kali gagal. Itu Nabi. Di Mekah itu berulang kali. Puncaknya ketika beliau mau hijrah ke kota Madinah, itu dikepung para pemuda bersenjata. Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat tidurnya Nabi. Dia selamat. Keluar sambil menaburkan debu, orang tidak ada yang melihat. Karena diselamatkan oleh Allah. Di tengah perjalanan ada Suraqah bin Malik. Karena memang kota Mekah mengadakan sayembara, menemukan Nabi Muhammad hidup atau mati, dapat hadiah berlimpah, gagal. Ketika berada di gua Sur, itu sudah banyak pasukan di atas, tidak mampu melihat Nabi. Ketika sudah sampai di kota Madinah, malah nemen orang Yahudi ini meracun Nabi, tidak bisa. Kemudian di perang Uhud itu kena tombak Nabi, juga tetap tidak bisa membunuh Nabi. Begitu seterusnya. Karena memang ada jaminan wallahu ya'simuka minan nas. Itu khusus Nabi. Tapi kalau Nabi yang lain, terutama di kalangan Bani Israel, itu jaminan hanya pada maksumnya para Nabi, itu hanya dari dosa. Jadi Nabi itu terjaga dari kesalahan atau dosa. Tapi kalau dari pembunuhan, boten. Jadi justru itu semakin menaikkan derajat mereka, mendapatkan derajat mati syahid. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ya Allah, aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku. Ini kata kuncinya. Jadi kalau dongo punya anak, itu tidak sekedar gagah-gagahan, tapi yang akan meneruskan. Jadi kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu menerangkan
keutamaan punya anak itu 4. Yang pertama, dicintai oleh Allah. Karena inni ja'ilun fil ardi khalifah, meneruskan tugas kekhalifahan di muka bumi. Yang kedua, mendapatkan mahabbatur rasul, dicintai oleh Rasulullah. Karena apa? Nabi itu pernah dawuh, nikahlah, punyalah banyak anak, nanti aku akan membanggakan kalian di hari kiamat. Fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Yang ketiga, kalau anak ini tinakdir mati sebelum balik, maka anak ini bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Itu begitu. Yang keempat, ini tolabut tabarruk bidu'ail walad as-solih. Yang kita harapkan anak solih itu adalah doa untuk orang tua tercinta. Karena apa? Kalau orang itu sudah meninggal, itu yang mendoakan tidak mungkin tetangganya, tapi anaknya. Saestu tonggo ndongakno ya mentok pas sholat jenazah iku tok. Hari berikutnya gak bakal ingat. Yang ingat niku nggih sinten? Nggih putrane, anake. Yang datang ke kuburan orang tuanya sinten? Tonggone ngoten ta? Mboten mungkin. Nggih anake. Jadi begitu. Makanya anak ini yang akan meneruskan nantinya, mendoakan orang tuanya. Dan nanti terus ketika anak ini punya anak terus akan ada selalu yang mendoakan orang tuanya, kakeknya, buyutnya yang sudah meninggal dunia. Ini jadi Nawa itu punya anak itu seperti itu, dzurriatan thayyibah. Kemudian sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Jadi sudah lama sepuh tidak punya anak. Anugerahi aku ya Allah seorang anak dari sisi engkau. Fahabli min ladunka waliya. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub, serta jadikan dia, wahai Tuhanku, radhiya, seorang yang diridhoi. Akhirnya napa? Doa Nabi Zakaria niki dipun ijabah kalian Gusti Allah. Jadi berulang kali saya sampaikan pelajaran dari para nabi, sekelas nabi niku lho, doa niku nek cara Jawa boten sak dek sak nyet. Jadi sekarang berdoa nanti langsung dituruti boten. Niku sekelas para nabi. Lho kita niku lho nabi boten gitu. Wali yo gak jelas. Mentok ya wali murid. Ngono ku lho. Nek njaluk itu ngeyel mawon. Begini Gusti Allah niku lho. Jadi etika, tata krama. Jadi kita hanya berdoa. Lah kapan kapan diijabah itu hak prerogatif Gusti Allah. Jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian Allah berfirman, wahai Zakaria, di ayat yang ke-7, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang nama itu tidak pernah kami berikan sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Yahya dalam sejarah umat manusia tidak ada yang bernama Yahya. Sama dengan sejarah nama Nabi Muhammad, tapi ini ada yang memperselisihkan. Ada yang menyebut sebelum Nabi Muhammad tidak ada yang bernama Muhammad itu. Tapi ada yang menyatakan ada, tapi beberapa saja. Kenapa kok ada? Karena mereka mendengar Nabi terakhir itu namanya Muhammad. Makanya anak mereka dinamai Muhammad supaya jadi Nabi. Itu ada yang seperti itu. Jadi mereka itu tahu bocorannya. Karena yang membaca kitab-kitab Taurat, yang baca kitab-kitab Injil, itu tentu tahu kabar gembira adanya Nabi akhir zaman, bahkan jelas dengan namanya sekalian. Jadi begitu. Berikutnya, dia berkata, Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak sedangkan istriku seorang yang mandul, dan sungguh aku sudah mencapai usia sangat tua. Jadi ini pertanyaan bukan tidak percaya, tapi ingin semakin menambah keyakinan. Kemudian
Allah menjawab, demikianlah, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal engkau belum berwujud sama sekali. Gampangannya ya teman. Kalau mewujudkan dari tidak ada menjadi ada saja bisa, apalagi sudah ada tinggal beranak saja, itu jauh lebih bisa. Jadi gampang. Ya sama dengan logika kebangkitan. Banyak orang yang tidak percaya, mosok mati nanti akan hidup lagi. Jadi sederhana, wong dulu kita tidak ada diadakan, nanti kalau sudah mati dibangunkan lagi ya bisa. Jadi dihidupkan lagi itu jauh lebih mudah kagene Gusti Allah. Akhirnya pripun? Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah ngendikan, tandanya kamu sebentar lagi punya anak adalah engkau tidak dapat berbicara dengan siapapun selama 3 hari 3 malam. Padahal engkau sehat. Dan itu terjadi. Jadi 3 hari 3 malam itu puasa bicara. Tidak bisa ngomong, hanya memberikan isyarah saja. Akhirnya Nabi Zakaria keluar dari mihrab menuju kaumnya. Beliau memberikan isyarat supaya mereka bertasbih pada waktu pagi dan petang. Karena memang ibadah sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu harus di tempat ibadah. Jadi di sebuah bangunan. Tapi kalau kita itu dijadikan seluruh buminya Allah sebagai tempat sujud. Nah, itu sering saya ini jadikan pertanyaan jebakan. Jadi kalau umat Islam ibadahnya di mana? Banyak yang menjawab di masjid. Padahal seluruh bumi ini adalah tempat ibadah. Itu tidak boleh lupa. Jadi semua bumi ini tempat ibadah. Kemudian Allah berfirman, wahai Yahya, ambillah kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Ini ketika Nabi Yahya sudah lahir agak besar sedikit, diperintah untuk mempelajari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Kami menganugerahkan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak. Sejak kecil itu sudah fokus untuk belajar kitab Taurat dan alim Nabi Yahya ini. Kami anugerahkan juga kepadanya rasa kasih sayang kepada sesama dan bersih dari dosa. Dia adalah seorang yang bertakwa, dia orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Jadi ini lengkap niku. Sejak kecil itu semangat, belajarnya tinggi, bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga tidak sombong. Lho niki sing dikresakno wong tuwa niku. Duwe anak, semangat belajarnya tinggi, salate yo mempeng, nang wong tua juga nurut. Ngoten niku masyaallah luwih adem tinimbang napa? AC nggih. Luwih adem tinimbang minum air es di waktu kehausan nih. Nek duwe anak kados mekaten. Terus niki makanya nek nyuwun teng Gusti Allah niku jangan hanya minta anak. Kadang niku ana wong kebablasan. Mergo suwe gak duwe anak, wis pondho Gusti, wis pokoke jenengan paringi anak, wis njaluk apa tak turuti sesuk wis duwe anak niku. Akhirnya tenanan, duwe anak njaluk sembarang kalir. Ya akhirnya kudu nuruti. Jadi gak karu-karuan. Makanya tetap harus dijaga. Jadi umpama tetap belum dikasih, niku tetap doanya seperti Nabi Zakaria. Bagaimana? Di surah Ali Imran ini. Ini ada redaksi doanya. Hunalika da'a Zakaria Rabba qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nah ini nih. Jadi bagi yang pingin punya anak atau pingin yang nambah anak, tadi kan nambah bojo, okay? Nambah anak, nambah bojo beda lagi doanya. Beda. Ini nambah anak. Berikut, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan kepada saya dzurriyyatan thayyibah. Tidak sekedar anak turun, tapi thayyibah yang bagus. Nah, ini menjadi pelajaran. Jadi kita minta kepada Allah, anak itu jangan ngotot. Pokoknya du Gusti, wis kathah yoga kula jaler, pengen kula anak wedok. Oh,
Tapi lali njaluk anak wedok ingkang sholihah. Yoga kula pun estri sedaya Duh Gusti, kula pengin yoga jaler. Lupa tidak minta akhlaknya baik. Sing penting jenis kelamin yang dia inginkan. Ini jangan sampai terjadi. Satu hal, doanya Nabi Zakaria ini itu dipanjatkan di mihrab yang ditempati oleh Ibunda Maryam. Jadi ceritanya ngeten. Ini sebenarnya di ayat sebelumnya, ayat 37. Jadi tiap Nabi Zakaria, nanti kalau ada waktu jenengan di rumah dicermati ayat 37 surah Ali Imran. Itu kaget Nabi Zakaria. Jadi Ibunda Maryam itu ponaane Nabi Zakaria. Tidak pernah keluar dari mihrab itu, tempat yang khusus itu, kayak di masjid, tempat kantor itu. Tapi ada makanan yang tidak gak usume. Jadi gak wae duren misalkan. Jadi wes gak umum. Makanya Nabi Zakaria curiga. Maryam anna laki hada. Iki ngono to kondi Maryam. Dijawab oleh Bunda Maryam. Qalat wa min indillah. Iki ngono saking Gusti Allah. Wah, niku. Kemudian beliaunya itu langsung pakai logika begini. Gusti Allah itu maha kuasa. Wong Maryam saja minta kepada Allah makanan, tidak waktunya dikasih karena kemahakuasaan Allah, maka aku pun bisa. Jadi umumnya tidak bisa lagi punya anak karena usia, istri juga mandul, tapi dengan yakin kemahakuasaan Allah, akhirnya beliau tetap berdoa karena melihat kemahakuasaan Allah tadi itu. Makanya di sini disebutkan hunalika da'a Zakaria robba. Di tempat Ibunda Maryam berdoa, disitulah Nabi Zakaria juga berdoa. Jadi ngoten. Makanya kata kuncinya jangan meragukan kemahakuasaan Allah. Saya sering bertanya, 1 tambah 1 berapa? Boten tak terhingga. Kita 1 tambah Allah zat yang maha 1. Maka tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengalahkan kita. Itu yang harus kita imani. 1 tambah 1 itu tak terhingga. Jadi Allah itu maha kuasa. Mohon kita lanjutkan. Ceritanya hampir sama dengan di surah Maryam tadi. Lalu malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri sholat. Allah menyampaikan kabar gembira dengan kelahiran Nabi Yahya, di mana Nabi Yahya nanti membenarkan kalimat dari Allah. Artinya Nabi Isa menjadi anutan, menahan diri dari syahwat, seorang nabi yang salih. Akhirnya Nabi Zakaria minta tanda untuk supaya semakin yakin. Akhirnya dijelaskan tidak bicara selama 3 hari. Kemudian di surah Al-Anbiya ayat 89 dan 90. Nabi Zakaria berdoa, Rabbila tadarni fardan. Jadi ada 2 redaksi doa. Kalau yang pertama tadi, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kalau yang kedua ini juga bisa diamalkan untuk para jomblo. Jadi, Rabbi la tadarni fardan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian ya Allah. Jadi begitu. Rabbi la tadarni fardan. Jangan biarkan aku hidup seorang diri. Wa anta khairul warisin, sedang engkau adalah sebaik-baik waris. Akhirnya dikabulkan doanya, dianugerahkan Yahya, istrinya bisa mengandung. Akhirnya di situ berdoa dengan penuh kekhusyuan dan diijabah kalian Gusti Allah. Maka pelajaran pentingnya yang pertama, doa merupakan silahul mukmin, senjata bagi seorang mukmin. Jadi kalau punya keinginan, sampaikan keinginan itu kepada zat yang mampu mewujudkan keinginan melalui munajat dan doa kita, yaitu kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, setiap orang tua menginginkan dan mengusahakan dzurriyyatan thayyibah. Dengan cara apa? Memberikan keteladanan, mengarahkan dan memberikan pembelajaran. Jadi di situ, baik dipelajari sendiri maupun disekolahkan, dikuliahkan, dipondokkan dan sebagainya. Itu dalam rangka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian yang ketiga, harus yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatunya. Yang keempat, hendaknya megang teguh kitab suci Al-Quran Al-Karim
dengan kuat ya. Kemudian yang kelima, sesuai dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang mereka meninggal dalam kondisi syahid karena tidak mau menyetujui fatwa dari raja yang berkuasa ketika itu, hendaknya senantiasa amar ma'ruf dan nahi mungkar hingga ajal tiba, memegang teguh prinsip sampai ajal tiba. Maka mugi-mugi barokah. Silakan, ada waktu 5 menit menuju adzan Isya. Untuk 2 penanya, ada sorban dan kopiah. Yang mana dulu ini? Jaringan. Oke, silakan. Salam. Salam. Milih napa? Monggo. Sorban mawon. Kadose kopiahe niki kegeden jenengan. Nomor 9. Monggo. Nggih, ngapunten. Silakan. Ya, ya. Baik. Sampun nggih. Sudah tanda Isya ini. Monggo. Niki nomor 9 niki. Loh. Waktunya ganti kopiah, mboten usah ganti bojo. Ganti kopiah mawon. Monggo. Oh, pas gua anteng niki. Alhamdulillah. Sampun nggih. Hadiahnya habis. Oh iya, tanpa hadiah. Air hujan. Yang ditanyakan apa? Sampun nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir sama nggih, hampir sama. Pertanyaan yang pertama, kemudian kedua, dan yang ketiga ada titik temunya tadi. Nggih. Kaitannya dengan itu usaha. Ngoten. Donga sing maksudnya golek ngeyel niku ngeten lho. Ndak boleh sak dek sak nyet, ojo gege mongso. Niku itu yang kata kuncinya. Jadi doa itu harus yakin diijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Itu hadisnya Nabi. Ngoten. Kemudian tadi kalau Nabi niku diriwayatkan tiap detik niku ndonga Kanjeng Nabi niku. Makanya Nabi itu nggih masuk masjid donga. Lepas baju donga. Masuk kamar mandi doa. Niki lho, pakai kopiah niku ono dongane. Ada doanya. Tiap apapun donga niku. Nopo hikmahe?
niku nuduhno butuh marang Gusti Allah. Jadi doa itu memperjelas posisi hamba yang lemah kalau tidak ditolong kalian Gusti Allah. Jadi sing gak oleh iku ngeyel niku lho sing gak oleh. Niku sing gak oleh iku ngeyel. Kudu sakniki do Gusti. Pokoke nek kula mboten menang, wah niki yo niki ojo. Ya itu kan ada yang seperti itu kan dongane. Pokoke nek kula mboten menang do Gusti. Wah Surabaya iki hancur do Gusti. Pokoknya menang no kula dadi wali kota. Lah niku jenenge ngeyel. Iku jenenge ngeyel ya. Jadi doa itu ada yang diijabah ketika kita masih hidup, ada yang ketika sudah meninggal. Nopo? Doa di surah Al-Baqarah ayat 129. Niku doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu dijabah butuh waktu 2610 tahun. Apa? Dongo supaya diutus Nabi di Mekah niku lho. Dengan diutusnya Nabi Muhammad itu butuh waktu 2000 sekian tahun. Jauh setelah Nabi Ibrahim meninggal dunia. Maka ada doa yang baru diijabah ribuan tahun setelah kita meninggal dunia. Betul nopo-nopo. Jenengan dongo, ya Allah jadikan masjid ini kalau nggak tiap kajian ya Allah yang hadir 1000. Ya mbok dituruti kapan? Bisa jadi sekian ratus tahun ke depan. Wallahu a'lam. Tapi yang terakhir ada doa yang itu menjadi simpanan kebaikan di akhirat nanti. Jadi wong dongo iku gak ono rugine. Sing dadi masalah ngeyel iku mau lho. Nah, Nabi dawuh termasuk tondo dongo sing ngeyel tengene kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Itu kalau menyatakan, "Ya Allah, saya sudah berdoa berulang kali, kok cek durung dituruti Gusti Allah." Iku tondo dongo sing ngeyel nih. Itu enggak boleh bilang seperti itu. Jadi ngoten, termasuk hujan-hujan dan sebagainya itu dalam rangka berdoa. Karena ketika turun hujan itu mustajabahnya doa. Jadi itu termasuk kondisi. Yang terakhir doa khusus untuk dapat anak laki ataupun perempuan. Kantun donga mawon, ya Allah berikan saya anak perempuan. Ya karek dituruti napa mboten niku urusane Gusti Allah. Wis ngoten mawon. Sekelas Nabi kita Muhammad loh ya, sallallahu alaihi wasallam, pingin anak laki-lakinya itu dewasa. Tapi seluruh anak Nabi kita Muhammad itu sebelum usia 2 tahun meninggal semua loh. Makanya dituduh oleh Abu Jahal sebagai al-abtar. Turun surah Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Tadi makanya boten tak kabeh keturutane menungso niku dituruti. Wong keturutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kok sing boten diparingi kalian Gusti Allah. Makanya urip nggih ngeten niki, ayo ridho marang takdire Gusti Allah. Pun ngoten mawon, sampai jumpa bulan depan dengan hadiah yang lebih menarik lainnya. Fathul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.